Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Adrian dari 11 Saya akan mempresentasikan tentang runtuhnya Romawi Barat. Pasca keruntuhan Romawi Barat oleh adanya serangan Kaisar Odoaker pada tahun 476 Masehi, Eropa menjadi sebuah wilayah yang terpecah-pecah dan dikuasai beberapa bangsa dari Jerman seperti Fadal, Ostobert, dan Franka. Satu-satunya kuasa yang dipegang Roma adalah negara gereja. Namun, sekitar 400 tahun yang lalu, terjadinya semacam pemugaran atas puing-puing Imperium Romawi yang dipersatukan di bawah kuasa Kerajaan Franka, yaitu pada masa Raja Karlemagn atau Karel Agung. Nama-nama lain adalah Karl der Grosse atau Carolus Magnus. Raja bangsa Franka 768 sampai 814, Poesponegoro 1988. Maka atas dasar usaha tersebut, ia ditasbihkan sebagai pewaris sah Kekaisaran Romawi oleh Gereja Roma, sekaligus ditasbihkan sebagai raja yang dipilih menjadi wakil Tuhan di bumi. Dalam percaturan dunia kuno, selalu terdapat apa yang dinamakan dengan konsep dewa raja. Seorang raja adalah manusia memegang mandat, sekaligus wakil kuasa Tuhan dan dewa di muka bumi. Setidaknya, pengangkatan seorang raja harus direstui oleh pihak pemuka agama. Maka tak jarang sebuah negara menjadi negara agama, atau sebaliknya, sebuah agama menjadi agama negara. Tidak terkecuali apa yang terjadi pada Kekaisaran Romawi. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180 sampai 192 Masehi adalah yang pertama menerima agama Katolik yang memperbolehkan para penganutnya berada di sekitaran. Tokoh lain yang paling masyhur dan dalam sejarah yang dianggap berjasa dalam perkembangan Katolik adalah Kaisar Konstantin yang Agung. Ia adalah seorang kaisar yang telah menjadi Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Romawi menjadi kerajaan Katolik yang tidak memisahkan agama dari politik. Bahkan ratusan tahun Kaisar Konstantin wafat, ide tentang perlu adanya sebuah pemerintahan Tuhan di bumi. Penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat yaitu di akhir abad keempat pernah berdiri kekaisaran terkuat yang disegani dunia. Kalau itu selama hampir 500 tahun kekaisaran itu bertahan. Saking kuatnya kekaisaran tersebut, timbul perdebatan tentang bagaimana keruntuhannya bisa terjadi. Bahkan, para sejarawan sempat percaya bahwa kekaisaran ini tak pernah benar-benar sirna. Bagaimana kekaisaran Romawi kuno itu jatuh? Penyerangan oleh kaum barbar. Penyebab runtuhnya Romawi Barat yaitu penyerbuan oleh suku barbar.
Teori paling sederhana mengenai kehancuran Kaisar Romawi Barat mengira kita pada kebobrokan angkatan para perang Romawi. Tentara Romawi telah berhasil menahan gempuran suku Jerman selama berabad-abad, tapi hanya dengan 300 kelompok suku barbar seperti suku Goth telah berhasil merangsek perlahan-lahan di perbatasan Romawi. Meskipun tentara Romawi berhasil melumpuhkan serangan Jerman pada akhir abad keempat, tapi tidak dengan penyemburan yang dipimpin oleh Alaric, sang raja Visigoth yang berhasil meluluhlantahkan kota Romawi. Yang kedua, terpaan krisis ekonomi serta ketergantungan kepada budak. Bahkan ketika Romawi terhimpit seragam pasukan musuh, kota Romawi juga menghadapi beberapa masalah keuangan yang pelik. Perang berkelanjutan, inflasi dan pajak yang mencekik rakyat telah memperbesar jurang kesenjangan. Sebagai langkah-langkah menghindari pajak, banyak orang kaya yang kabur ke kota lain dan mendirikan wilayah sendiri yang bebas pajak. Yang ketiga, kebangkitan kerajaan Romawi Timur. Nasib Romawi Barat mulai mengalami kesulitan di abad 3 Masehi. Ketika Kaisar Diocletian membagi Kaisar Romawi menjadi dua, masing-masing di barat yang berpusat di Milan dan timur di Bizantium yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Pemekaran tersebut membeber kelulusan administrasi awalnya, namun mengakibatkan ketergantungan masing-masing bagian. Keempat, ekspansi berlebihan dan anggaran militer yang membengkak. Di situ juga menyebabkan Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Kekaisaran Romawi terbentuk luas dari lautan Atlantik hingga Eufrat di Timur Tengah. Tapi karena wilayah terlalu besar, itulah menyumbang terhadap kehancuran terhadap masalah administrasi pemerintahan serta masalah anggaran, keamanan, bahkan dengan jaringan jalan yang baik. Sekalipun kekaisaran masih tetap tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif. Kelima, korupsi dan kegaduhan politik. Pasukan Praetorian yang merupakan pasukan pengawal kekaisaran membunuh dan mendirikan pemerintahan baru. Bahkan di saat masalah semakin sulit, kegaduhan politik terjadi di Senat yang gagal mencegah kesuksesan kepemimpinan yang begitu cepat, dan korupsi yang merajalela di saat situasi semakin sulit. Penduduk Romawi pun tidak mempercayai pemimpinan mereka dan terjadilah kehancuran. Keenam, kedatangan bangsa Hun dan migrasi suku barbar. Orang-orang barbar menyerbu kota Roma dengan gelombongan penduduk karena invasi bangsa Hun di Eropa di akhir abad keempat, ketika para kesatria ini bergerilya di Eropa Timur.
mereka mendesak bangsa Danube bagian timur menuju wilayah Roma, tapi bangsa Roma berlaku kejam kepada mereka. Ketujuh, kristenisasi dan hilangnya nilai tradisional. Ekstensi Kekaisaran Romawi terancam dengan tersebarnya Kristen. Dan beberapa sejarawan berkontribusi terhadap kehancuran Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma. 8. Pelemahan tentara Roma. Nah, di sini juga berdampak runtuhnya Romawi Barat, yaitu bagi kebanyakan sejarawan militer Kekaisaran Roma membuat iri seluruh dunia. Tapi selama era kemudaran tata kelola militer yang dikenal hebat seperti Diocletian dan Konstantin mulai merekrut tentara bayaran untuk mengurangi kekurangan pasukan ketentaraan. Nah, sampai di sini saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.